kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want it behind because it's something that is so it's in my mind. I guess it goes that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rireza Amelia dengan NIM 230304106 dari kelas 1 Rek A MGT 2. Di sini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan 9 sampai ke 12 mata kuliah pengantar bisnis. Materi pertama yaitu tentang penciptaan nilai barang dan jasa. Penciptaan nilai barang dan jasa sangatlah penting dalam dunia bisnis. Yang pertama, tujuan penciptaan nilai barang dan jasa. Yang pertama, pertumbuhan bisnis, yaitu menciptakan nilai yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu kepuasan pelanggan. Melalui penciptaan nilai, tujuan utama adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan memberikan solusi yang bernilai. Yang ketiga yaitu kompetitif. Menyediakan nilai yang unik dan melebihi harapan pesaing untuk mencapai keunggulan dalam pasar. Proses penciptaan nilai barang dan jasa terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, analisis kebutuhan pasar adalah memahami kebutuhan pasar akan menjadi dasar untuk menciptakan nilai yang relevan. Yang kedua, inovasi produk dan jasa, mengembangkan produk dan jasa yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang ketiga, pengiriman yang efisien, memastikan pengiriman produk dan jasa yang efisien melalui proses yang berkualitas dan efektif. Pengaruh teknologi terhadap penciptaan nilai. Otomatisasi teknologi memungkinkan otomasi proses bisnis untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua, peningkatan kualitas. Dengan teknologi, kualitas produk dan jasa dapat ditingkatkan, menciptakan nilai yang lebih tinggi bagi pelanggan. Konektivitas. Teknologi menghubungkan pelanggan dengan barang dan jasa secara lebih efektif dan menciptakan pengalaman yang lebih baik. Strategi penciptaan nilai yang efektif, yaitu diferensiasi, mengembangkan nilai yang unik dan sulit ditiru oleh pesaing. Yang kedua, penentuan harga yang tepat yang menjaminkan nilai yang diberikan kepada pelanggan. Yang ketiga, riset pasar yang mendalam, melakukan riset pasar yang mendalam untuk memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang terakhir, pelanggan sebagai fokus utama, mendirikan strategi dengan mengutamakan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama. Pengukuran keberhasilan dalam penciptaan nilai terbagi menjadi 3, yaitu penjualan dan pendapatan. Yang tinggi menunjukkan keberhasilan dalam menciptakan nilai yang diakui oleh pasar. Yang kedua, tingkat kepuasan pelanggan adalah indikator kunci yang menunjukkan sejauh mana nilai yang dihasilkan telah memenuhi harapan pelanggan. Market share, meningkatnya pangsa pasar menunjukkan keberhasilan dalam menciptakan nilai yang lebih baik daripada para pesaing. Studi kasus penciptaan nilai yang sukses. Contohnya Apple Inc.
Apple menciptakan nilai melalui inovasi produk yang revolusioner seperti iPhone dan MacBook yang memberikan pengalaman yang unik kepada pelanggannya. Yang kedua, Tesla. Tesla menciptakan nilai melalui pengembangan mobil listrik yang menciptakan keunggulan teknologi dan kesadaran lingkungan. Yang ketiga, Netflix. Netflix menciptakan nilai melalui platform streaming yang menghadirkan konten hiburan berkualitas tinggi dengan kemudahan akses bagi pengguna. Penciptaan nilai dalam bisnis sangat penting untuk mencapai pertumbuhan dan keunggulan kompetitif dengan memahami tujuan, proses, pengaruh teknologi, dan strategi yang efektif. Perusahaan dapat mencapai keberhasilan dalam menciptakan nilai yang berkualitas. Studi kasus dari perusahaan-perusahaan terkenal menunjukkan betapa pentingnya fokus pada pelanggan dan inovasi. Oleh karena itu, direkomendasikan bagi perusahaan untuk selalu melakukan riset pasar yang mendalam, menjaga pengalaman pelanggan yang unggul, dan berinovasi secara terus-menerus dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan. Materi yang kedua yaitu etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika merupakan suatu pemahaman mengenai tindakan yang benar dan salah. Etika merupakan memberikan panduan apakah suatu perilaku tertentu dapat digolongkan perilaku bermoral atau tidak bermoral. Etika bersumber dari moralitas yang merupakan sistem nilai tentang bagaimana kita harus hidup secara baik sebagai manusia. Etika bisnis terbagi menjadi dua, yaitu etika bisnis merupakan penerapan etika secara umum terhadap perilaku bisnis. Etika bisnis menunjukkan perilaku etis maupun tidak etis yang dilakukan manajer dan karyawan dari suatu organisasi perusahaan. Mengapa bisnis memerlukan etika? Dikarenakan meningkatnya harapan publik agar perusahaan menjalankan bisnisnya secara etis. Yang kedua, agar perusahaan tidak melakukan berbagai tindakan yang membahayakan pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga, penerapan etika bisnis di perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Yang keempat, meningkatkan kualitas hubungan bisnis di antara pihak-pihak yang melakukan bisnis. Yang kelima, agar perusahaan terhindar dari penyalahgunaan yang dilakukan karyawan maupun pesaing yang bertindak secara tidak etis. Yang keenam, dapat menghindarkan terjadinya pelanggaran hak-hak pekerja oleh pemberi kerja. Yang ketujuh, mencegah perusahaan memperoleh sanksi hukum karena telah menjalankan bisnis secara etis. Etika bisnis pada berbagai fungsi perusahaan, yaitu etika bisnis di bidang produksi dan pemasaran, etika bisnis di sistem informasi, etika bisnis di bidang keuangan, dan etika bisnis di bidang akuntansi. Faktor-faktor yang mendorong timbulnya masalah etika bisnis, yaitu mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi, tekanan persaingan terhadap laba perusahaan, pertentangan antara tujuan perusahaan dengan nilai-nilai perorangan, pertentangan etika lintas budaya. Tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial atau respons dan ability kemampuan. Jadi, pada dasarnya tanggung jawab menunjukkan kemampuan yang harus dimiliki seseorang atau sebuah organisasi untuk memberikan tanggapan terhadap berbagai hal yang diminta tanggapannya oleh pihak lain. Jenis-jenis tanggung jawab perusahaan terbagi menjadi 3, yaitu tanggung jawab ekonomi. Tujuan perusahaan untuk mendapatkan laba, memiliki tanggung jawab kepada pemegang saham dalam bentuk pengelolaan perusahaan yang menghasilkan laba, tanggung jawab kepada kreditor, dan untuk dapat membayar pinjaman.
Yang kedua, tanggung jawab hukum, mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Perusahaan adalah komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktik bisnis yang bijaksana. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility. Bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Undang-undang yang mengatur CSR di Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 Ayat 1 Undang-Undang PT berbunyi, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkegiatan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Bila ketentuan ini tidak dijalankan, maka ada sanksi yang akan dijatuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Pasal 4 Ayat 1 PP Nomor 47 Tahun 2012 menyebutkan tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Manfaat tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu manfaat bagi perusahaan, manfaat bagi masyarakat, dan manfaat bagi pemerintah. Materi ketiga yaitu tentang manajemen perusahaan. Fungsi-fungsi perusahaan manajemen terbagi menjadi 4, yaitu planning. Planning atau perencanaan suatu proses mengembangkan tujuan-tujuan perusahaan serta memilih serangkaian tindakan atau strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Suatu proses mengembangkan tujuan-tujuan perusahaan serta memilih serangkaian tindakan atau strategi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Cakupan dari perencanaan adalah menetapkan tujuan, analisis mengenai lingkungan perusahaan di mana tujuan tersebut hendak dicapai, menetapkan arah dan tindakan untuk mencapai tujuan, evaluasi dan identifikasi kekurangan dan kelemahan perencanaan perusahaan. Yang kedua, organizing. Suatu proses memperoleh dan mengatur sumber daya perusahaan, baik manusia, modal, dan teknologi, untuk dapat secara baik menjalankan rencana yang sudah dibuat dan mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, leading atau directing, merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk memberikan panduan kepada karyawan sehingga kegiatan organisasi akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan organisasi. Yang keempat yaitu controlling, merupakan bentuk pengawasan dan kontrol dari manajemen terhadap kegiatan organisasi apakah sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan sesuai dengan arah organisasi. Peranan manajerial. Yang pertama, peranan interpersonal. Manajer harus melakukan interaksi dengan karyawan dan orang-orang di sekitarnya. Dari hal inilah muncul peran yang bersifat interpersonal. Peran interpersonal meliputi figurehead, yaitu kewajiban pimpinan untuk mengikuti acara-acara sebagai perwakilan perusahaan. Yang kedua, leader, yaitu manajer berperan sebagai pemimpin untuk memacu kinerja karyawan. Yang ketiga, liaison,
yaitu peran manajer dalam berhubungan dengan pihak lain di luar hubungan atasan dan bawahan. Peran informasi. Manajer berperan dalam memperoleh dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan perusahaan atau organisasi, yang meliputi monitor, yaitu manajer berperan mengawasi kebutuhan informasi yang diminta. Disseminator, yaitu manajer berperan dalam menyebarkan informasi yang relevan dan dibutuhkan organisasi. Spokesperson, yaitu manajer berperan sebagai juru bicara organisasi atau perusahaan kepada pihak lain yang membutuhkan organisasi. Peran mengambil keputusan. Sebagai pemimpin atau manajer harus dapat mengambil keputusan yang tepat, yaitu entrepreneur. Manajer perlu memiliki sikap kreatif dan berjiwa kewirausahaan dalam mengembangkan organisasi. Yang kedua, disturbance handler, yaitu manajer berperan dalam menangani permasalahan ataupun konflik yang timbul dalam organisasi. Yang ketiga, resource allocator, yaitu manajer berperan dalam menentukan alokasi sumber daya yang dimiliki sehingga dapat digunakan dengan optimal. Keterampilan atau keahlian manajerial atau managerial skill. Untuk dapat menjalankan peran pemimpin atau manajer secara efektif, maka perlu memiliki keterampilan khusus yang dibutuhkan, yaitu keterampilan teknis, berhubungan dengan pengetahuan manajer yang berkaitan dengan suatu bidang pekerjaan atau ilmu. Contohnya, manajer keuangan perlu memahami tentang sistem keuangan tersebut. Yang kedua, managerial interpersonal atau human skill merupakan kemampuan yang dimiliki oleh manajer untuk dapat bekerja dengan baik bersama orang lain sebagai perorangan ataupun kelompok. Keterampilan konseptual, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh manajer untuk dapat menjabarkan situasi lingkungan organisasi. Keterampilan ini menyangkut kemampuan mengidentifikasi masalah, mencari alternatif solusi, dan juga mampu memilih alternatif terbaik bagi organisasi. Materi keempat yaitu tentang fungsi perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning merupakan sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Pada intinya, perencanaan dibuat sebagai upaya untuk merumuskan apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh perusahaan serta bagaimana tujuan yang ingin dicapai tersebut dapat diwujudkan melalui serangkaian rumusan rencana kegiatan tertentu. Visi dan misi. Visi dibuat perusahaan terutama untuk menjawab pertanyaan akan menjadi apa bisnis kita. Pertanyaan visi menunjukkan arah strategis perusahaan untuk mencapai hasil di masa yang akan datang. Misi dibuat perusahaan terutama untuk menjawab pertanyaan bisnis apa yang kita masuki. Perencanaan dimulai dengan menjawab 5W+1H. Yang pertama, what? Apa sesungguhnya yang menjadi tujuan perusahaan dan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, why? Mengapa hal itu yang menjadi tujuan dan bukan yang lain? Harus bisa menjelaskan
alasan disertai analisisnya. Yang ketiga, where, di mana program atau kegiatan itu dilakukan. Harus mampu menjelaskan alasan mengapa program atau kegiatan itu dilakukan di lokasi tertentu dan bukan di lokasi lainnya. Yang keempat, when, kapan akan dilakukan? Harus bisa dengan tepat menentukan jadwal, kegiatan atau pekerjaan yang ingin dilakukan. Yang kelima, who, siapakah yang akan terlibat dalam pelaksanaannya? Siapa yang menjadi kelompok sasaran dari program tersebut? Mengapa orang-orang itu yang dipilih untuk melaksanakan pekerjaan bukan orang lain? Dan mengapa orang-orang itu yang menjadi kelompok sasaran atau penerima manfaat? Yang terakhir, how, bagaimana program atau kegiatan itu akan dilakukan? Sekian materi pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.